PT Bersama Zata Jaya terbuka. Kegiatan usaha utama, aktivitas perusahaan holding dan aktivitas usaha perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki dan industri pakaian jadi, serta perdagangan eceran melalui perusahaan anak. Penawaran umum perdana saham, sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20,01% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan nilai nominal Rp50 setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran harga penawaran Rp100 sampai dengan Rp130 setiap saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp221 miliar. Dengan penjamin pelaksana emisi efek, PT UOB Kay Hian Sekuritas. Rencana penggunaan dana akan digunakan oleh perseroan untuk 1. Sekitar 5% akan digunakan perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan perseroan terkait dengan fasilitas kredit modal kerja pinjaman tetap reguler revolving dengan PT Bank Raya Indonesia terbuka. 2. Sekitar 7% akan digunakan perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan perseroan terkait dengan fasilitas kredit modal kerja pinjaman tetap angsuran non-revolving dengan Bank Raya. 3. Sekitar 17% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Bersama Dauki Mulia, yang selanjutnya akan digunakan untuk penyewaan toko baru, renovasi sebanyak 7 toko baru, dan modal kerja. 4. Sekitar 71% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Bersama Zata Mulia, yang selanjutnya akan digunakan untuk penyewaan toko baru, renovasi sebanyak 26 toko baru, dan modal kerja. Kemudian kita lihat dari porsi pemegang saham perseroan setelah melakukan penawaran umum sebagai berikut. PT Lembur Sadaya Investama memegang sekitar 72,93%. Elidawati memegang sekitar 4,59%. Sukaisi memegang sekitar 1,06%. Henda Rosenda Nur memegang sekitar 0,71%. Eva Hanura Luziani memegang sekitar 0,71%. Masyarakat memegang sekitar 20,01%. Kemudian kita lihat dari laporan posisi keuangan perseroan. Dari total aset perseroan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tapi jika dilihat per kuartal 1 2022 aset perseroan sudah naik melampaui jumlah aset sebelum pandemi, dengan liabilitas yang cenderung stagnan di kisaran 200 miliar. Dengan adanya penurunan aset yang signifikan di tahun 2020, hal itu membuat ekuitas perseroan mengalami penurunan signifikan juga. Sedangkan jika dilihat dari kuartal 1 ekuitas perseroan mengalami peningkatan signifikan. Kemudian kita lihat dari laporan laba rugi perseroan. Dari pendapatan perseroan mengalami penurunan signifikan di tahun 2020. Semua dari kita tahu bahwa hal itu disebabkan oleh pandemi yang menghantam sektor retail. Adanya pembatasan sosial membuat perseroan juga mencatatkan laba bersih negatif di tahun 2020. Kemudian kita lihat dari laporan arus kas perseroan. Dari arus kas aktivitas operasi perseroan di kuartal 1 2022 mencatatkan defisit. Hal itu disebabkan belanja modal perseroan yang melebihi pendapatan. Kemudian dari arus kas aktivitas investasi tampak negatif besar sekali. Hal itu berarti perseroan sedang gencar-gencarnya ekspansi bisnisnya. Dari arus kas aktivitas pendanaan perseroan kita bisa melihat bahwa peningkatan aset atau investasi besar-besaran perseroan karena adanya setoran modal.